Hari itu sebenarnya sama aja seperti sore-sore biasanya. Kantorku rame, udara di luar mendung, dan aku cuma pengen buru-buru keluar sebelum macet makin parah. Tapi baru juga sampai depan pintu, hujan tiba-tiba turun deres banget. Aku males balik ke dalam kantor, jadinya aku lari kecil ke arah kafe kecil di ujung jalan. Tempat itu sederhana. Cuma ada beberapa meja kayu, aroma kopi yang kuat, dan musik lembut yang kedengeran samar dari speaker di sudut ruangan. Aku pesan kopi latte dan duduk di dekat jendela. Dari situ aku bisa lihat jalanan yang mulai sepi, orang-orang yang buru-buru pakai jas hujan, dan genangan air yang pelan-pelan meluas di pinggir trotoar. Entah kenapa aku ngerasa tenang. Biasanya aku benci hujan, tapi sore itu rasanya lain. Ada semacam ketenangan yang gak biasa. Sampai akhirnya seorang pria masuk ke kafe sambil nepuk-nepuk bahunya yang basah. Aku sempat gak terlalu perhatiin, tapi pas dia jalan melewati mejaku, aroma parfum maskulin yang lembut langsung nyentuh hidungku. Dia milih duduk di meja sebelah, gak jauh dari aku. Gayanya rapi tapi santai, kemeja abu, celana bahan, dan jam tangan yang kelihatan elegan tapi nggak berlebihan. Aku sempat curi-curi pandang beberapa kali. Entah kenapa ada sesuatu di wajahnya yang menarik. Tatapannya kalem tapi tegas. Dan waktu pelayan datang bawa kopinya, dia sempat senyum ke aku. Cuma sekilas tapi cukup buat jantungku berdetak agak aneh. Beberapa menit berlalu, aku sibuk scroll handphone, pura-pura baca sesuatu. Padahal pikiranku malah ke arah lain. Lalu tiba-tiba dia yang mulai ngomong duluan. Sendirian juga ya? Suaranya dalam tapi lembut. Aku kaget sedikit, tapi berusaha santai. Iya, nunggu hujan reda. Dia senyum tipis. Sama, padahal udah janji mau ketemu klien. Tapi ya, kayaknya Tuhan pengen aku istirahat bentar. Aku cuma ketawa kecil. Mungkin emang lagi disuruh ngopi dulu. Dia angguk. Kayaknya iya. Dan dari percakapan sesimpel itu, semuanya mulai. Kami ngobrol tentang hal-hal ringan. Kopi favorit, tempat kerja, cuaca yang aneh akhir-akhir ini, bahkan soal macetnya kota ini yang makin gak masuk akal. Aku tahu, di dunia nyata jarang banget ada obrolan ngalir gitu sama orang asing. Tapi dengannya, anehnya terasa natural banget. Namanya Rian. Katanya dia kerja di perusahaan kontraktor, baru pindah ke kota ini setelah pindah proyek dari Surabaya. Dia juga bilang kalau udah cerai 2 tahun lalu, dengan nada datar tapi ada sedikit kelelahan di matanya. Aku nggak banyak komentar, cuma manggut pelan sambil nyeruput kopi yang udah mulai dingin. Tapi entah kenapa bagian cerai 2 tahun lalu itu sempat berputar terus di kepalaku. Rian tipe pria yang kalau ngomong bikin orang betah dengerin. Kalimatnya rapi tapi nggak dibuat-buat. Dan yang paling bikin aku nyaman, dia nggak pernah maksa tahu soal aku. Nggak nanya kerja di mana, nggak nanya tinggal di mana, nggak nyari tahu hal pribadi. Dia cuma dengerin, sesekali komentar dengan nada hangat, dan itu cukup buat aku ngerasa aman. Aku juga nggak tahu kenapa bisa secepat itu. Biasanya aku butuh waktu lama buat ngerasa nyaman sama orang baru. Tapi sore itu, waktu hujan makin deras dan langit mulai gelap, aku bahkan lupa waktu. Kami terus ngobrol sampai kafe mulai sepi dan pelayan udah beberes meja. Aku harus balik, aku bilang akhirnya sambil lihat jam di ponsel. Hampir jam 8 malam. Rian cuma angguk. Aku juga harus. Tapi boleh minta nomor kamu? Buat jaga-jaga aja. Siapa tahu hujan kayak gini lagi dan kita sama-sama ngopi di sini. Nada suaranya santai, tapi caranya ngomong bikin aku nggak bisa nolak. Aku kasih nomorku dan dia cuma senyum kecil. Terima kasih, aku seneng bisa ngobrol Nia. Aku sempat berhenti di pintu, ngerasa aneh karena dia tahu namaku. Kamu tahu namaku dari mana? Dia ketawa pelan. Dari cup kopi kamu, kan ada tulisan Nia latte panas. Aku cuma baca. Aku ikut ketawa. Wah, detail banget kamu.
Dia cuma jawab, "Aku terbiasa merhatiin hal-hal kecil." Kalimat itu sempat aku bawa pulang dalam pikiranku. Sampai rumah, aku masih kepikiran. Rian. Nama itu terus muter di kepalaku. Bahkan waktu aku rebahan di kasur sambil denger hujan di luar jendela. Suamiku Ardi malam itu belum pulang. Katanya lembur. Seperti biasanya, aku udah biasa sendirian di rumah tiap malam. Kami memang masih tinggal serumah, tapi hubungan kami udah lama hambar. Rasanya kayak tinggal bareng teman sekamar, bukan pasangan. Aku sempat lihat pesan masuk di WhatsApp. "Udah makan?" Dari Rian. Aku senyum kecil, jari-jariku sempat ragu, tapi akhirnya aku balas. "Udah, kamu?" Dia jawab cepat. "Belum, tadi buru-buru pulang, ternyata lapar juga." Aku balas lagi, "Makanya jangan cuma ngopi, makan juga." Dan dari situ, obrolan kami lanjut sampai larut malam. Malam pertama itu cuma obrolan ringan, tapi entah kenapa aku tidur dengan perasaan hangat yang udah lama gak aku rasain. Seolah ada seseorang yang benar-benar peduli. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi tiap jam makan siang, aku mulai nunggu notifikasi dari Rian. Kadang dia cuma kirim pesan konyol, kadang cuma udah makan belum. Tapi pesannya selalu datang di waktu yang tepat, saat aku lagi ngerasa jenuh atau suntuk. Satu sore, dia ngajak ketemu lagi. "Aku lewat deket kantor kamu nih, boleh traktir makan sore?" Aku sempat mikir 2 kali, tapi akhirnya aku jawab, "Boleh, asal jangan tempat rame." Kami ketemu di warung makan sederhana deket taman kota. Duduk di pojok, ngobrol santai sambil makan soto. Aku gak nyangka bisa tertawa lepas seperti itu lagi. Rian punya cara bikin aku lupa sama beban hidupku. Dia gak pernah bahas hal berat, tapi selalu tahu gimana caranya bikin suasana hangat. Kadang dia ngomong sesuatu yang sederhana tapi ngena banget. Kadang hidup cuma butuh orang yang mau dengerin tanpa ngejudge. Katanya sambil aduk teh. Aku cuma senyum. "Dan kamu sering jadi orang itu ya?" Dia angkat bahu. "Entahlah, mungkin aku capek jadi orang yang selalu kuat. Sekali-kali juga pengen didengerin." Aku juga gak tahu sejak kapan, tapi setiap kali denger suaranya, aku ngerasa kayak dunia ini gak seberat itu. Padahal aku tahu ini salah. Aku tahu aku punya suami. Tapi yang aku lakukan waktu itu cuma menenangkan diri dengan alasan kami cuma temen. Tapi ternyata gak semudah itu. Suatu malam Rian telepon. Suaranya pelan tapi hangat. Aku boleh jujur. Aku diam sebentar. "Boleh? Aku udah lama gak ngerasa tenang kayak gini nih ya. Setiap kali ngobrol sama kamu rasanya kayak pulang." Aku terdiam lama. Rasanya deg-degan tapi juga takut. "Rian, jangan ngomong gitu." "Kenapa? Aku cuma jujur. Aku tahu ini salah, tapi aku juga gak bisa pura-pura gak ngerasain apa-apa." Aku cuma bisa diam. Dari ujung sana, napasnya terdengar berat. "Maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman," katanya pelan. "Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku tulus." Setelah telepon itu, aku nangis. Bukan karena marah, tapi karena aku takut pada perasaan yang pelan-pelan tumbuh di tempat yang salah. Tapi seperti biasanya, rasa bersalah itu cuma bertahan sebentar. Begitu aku ketemu dia lagi, semua logika langsung hilang. Ada satu sore yang gak akan aku lupa. Kami duduk di mobilnya, hujan turun pelan, lagu lama dari radio mengalun pelan. Aku bersandar di kursi, dia diam sambil nyetir tanpa arah, cuma muter-muter kota. Suasana begitu tenang, sampai akhirnya dia nyenggol tanganku pelan. "Nia," katanya lirih, "kamu bahagia?" Pertanyaan itu kayak nyenggol sesuatu yang dalam banget di dalam diriku. Aku butuh waktu lama buat jawab. Aku gak tahu. Dia cuma diam, tapi tatapannya seolah ngerti semuanya tanpa aku harus jelasin. Kadang aku juga gak tahu apa yang aku cari. Tapi setiap kali kamu ada di sebelahku, aku ngerasa cukup.
Aku pengen marah, pengen bilang dia jangan ngomong gitu, jangan bikin aku tambah bingung. Tapi aku malah nyender pelan di bahunya. Dan malam itu kami diam dalam waktu yang lama. Tapi diam yang anehnya terasa paling nyaman. Setiap hari setelah itu aku ngerasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu kalah sama rasa rindu. Aku mulai nyari alasan buat keluar lebih lama dari kantor. Kadang aku bilang ke Ardi kalau aku lembur padahal aku cuma duduk di mobil Rian sambil ngobrol berjam-jam. Rian bukan tipe yang agresif. Dia selalu jaga jarak tapi perhatiannya terasa tulus. Kadang dia bawain aku makanan atau cuma kirim pesan, hati-hati di jalan ya. Hal-hal kecil yang dulu pernah aku dapetin dari suamiku tapi udah lama hilang. Aku tahu hubungan ini nggak boleh terus, tapi setiap kali aku berusaha berhenti, Selalu ada hal kecil yang bikin aku balik lagi. Waktu aku sakit, dia datang bawa bubur tanpa aku minta. Waktu aku cerita soal kerjaan, dia dengerin tanpa ngejudge. Hal-hal itu yang bikin aku makin jatuh. Suatu hari, aku ketahuan senyum-senyum sendiri sambil baca chatnya di kantor. Teman sebelahku, Dina, nyeletuk. Wah, lagi bucin siapa nih? Aku langsung panik, tapi berusaha ketawa. Enggak, cuma baca chat lucu aja. Padahal di chat itu, Rian baru aja bilang, "Kamu jangan sering lembur ya, aku nggak tenang kalau kamu kecapean." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa begitu manis. Malamnya aku pulang dan ngeliat Ardi ketiduran di sofa. Laptopnya masih nyala, dan di layar ada laporan kerja yang belum selesai. Aku cuma diam, duduk di sebelahnya, dan sadar, aku bahkan nggak ingat kapan terakhir kali kami benar-benar ngobrol. Semua terasa asing. Aku jalan ke kamar, rebahan, dan entah kenapa, chat Rian muncul lagi di layar ponsel. "Udah sampai rumah?" katanya. Aku jawab, "Udah, kamu?" Dia bales, "Udah, hujan lagi di sini. Aku jadi inget waktu pertama kali ketemu kamu." Dan saat itu aku sadar, mungkin pertemuan di kafe kecil itu memang terlalu manis untuk disebut kebetulan. Terlalu hangat untuk dilupakan. Tapi yang gak aku tahu waktu itu, rasa manis itu juga awal dari sesuatu yang pelan-pelan akan menghancurkan segalanya. Karena setiap langkah kecil yang aku ambil bersamanya, sebenarnya sedang menjauhkan aku dari hidupku sendiri, dari suamiku, dari rumahku, dari diriku yang dulu masih tahu mana batas antara kenyamanan dan kesalahan. Namun malam itu, aku belum tahu apa-apa. Aku cuma seorang wanita yang haus akan perhatian, menemukan pelarian di tengah kehampaan, dan Rian dengan segala ketenangannya hadir di saat yang tepat. Atau mungkin saat yang paling berbahaya. Awalnya, aku cuma anggap Rian sebagai teman ngobrol. Seseorang yang bisa dengerin tanpa nyalahin, yang bisa bikin aku ngerasa aman, meskipun cuma lewat pesan singkat atau suara di ujung telepon. Tapi semakin hari, batas antara teman ngobrol dan seseorang yang aku rindukan mulai kabur. Dia tahu kapan aku lagi capek, tahu cara bikin aku senyum lagi. Bahkan tahu kapan aku cuma pura-pura baik-baik aja. Aku masih ingat, malam pertama kali aku sadar bahwa aku udah terlalu nyaman sama dia. Malam itu, aku lagi nangis diam-diam di dapur. Ardi, suamiku, udah 3 minggu nggak pulang. Katanya ada proyek di luar kota, tapi bahkan aku nggak tahu pasti di mana. Kami udah jarang banget teleponan. Kalaupun telepon, paling cuma sekedar formalitas. "Udah makan?" "Iya, udah." "Oke, jaga diri." Udah, selesai. Waktu aku lagi duduk di lantai, Rian tiba-tiba nelpon. "Kamu kenapa?" Suaranya pelan, tapi nadanya khawatir. "Nggak apa-apa, cuma capek." "Kamu habis nangis?" Aku kaget. "Kok tahu?" "Suara kamu beda." "Nia, aku nggak mau ganggu, tapi kalau kamu butuh teman, aku di sini." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Aku ngerasa kayak ada seseorang yang bener-bener peduli.
Malam itu kami ngobrol lama, entah tentang apa aja. Sampai aku nggak sadar udah hampir jam 2 pagi. Sebelum nutup telepon dia bilang, "Tidur ya, jangan dipikirin, kamu nggak sendirian." Dan entah kenapa, aku bener-bener tidur nyenyak malam itu. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Tiap pagi aku nunggu pesannya, tiap malam aku nunggu teleponnya. Bahkan waktu Ardi akhirnya pulang seminggu kemudian, aku ngerasa canggung. Rumah terasa asing, dan keberadaan Rian malah yang terus nyangkut di pikiranku. Rian makin sering ngajak ketemu. Awalnya cuma makan siang, lalu nongkrong sore di taman sambil ngobrol ringan, sampai akhirnya tanpa aku sadari, aku udah mulai nyari alasan buat ketemu dia. Kadang aku bilang ke Ardi ada rapat mendadak, padahal aku cuma pengen duduk di mobil Rian sambil dengar lagu. Rian tipe laki-laki yang bikin segalanya terasa mudah. Dia nggak pernah menuntut, nggak pernah maksa. Tapi justru itu yang bahaya. Karena aku jadi nggak sadar kapan aku mulai butuh dia. Dia bisa tahu dari nada suaraku aja kalau aku lagi bete. Bisa tiba-tiba nongol di depan kantor cuma buat ngasih es kopi dingin pas siang lagi panas-panasnya. Bisa kirim pesan kayak, "Kamu hari ini senyum nggak?" Dan bikin aku baper seharian. Aku mulai kehilangan arah. Semua yang dulu aku anggap penting, kayak rumah tangga, pekerjaan, bahkan pertemanan, pelan-pelan gak berarti sebanyak waktu yang aku habiskan sama dia. Sampai akhirnya, malam itu terjadi. Malam yang bikin segalanya berubah. Kami sama-sama hadir di acara kantor gabungan. Proyek besar yang melibatkan perusahaanku dan perusahaannya. Setelah acara selesai, semua orang masih kumpul buat makan malam bareng. Tapi Rian ngajak keluar lebih dulu. Katanya pengen udara segar. Kami jalan keluar hotel, ngobrol di taman belakang sambil dengar musik dari dalam. Entah gimana, tiba-tiba hujan rintik turun. Kami lari kecil ke bawah atap teras hotel. Tapi karena baju udah setengah basah, kami malah ketawa. Momen itu sederhana, tapi penuh sesuatu yang gak bisa dijelasin. Aku bisa ngerasain detak jantungku sendiri. Rian lihat aku lama, dan waktu aku menatap balik, semua kayak berhenti. Aku gak tahu siapa yang mulai duluan. Tapi tiba-tiba jarak kami hilang. Bibirnya menyentuh bibirku, lembut, ragu, tapi penuh perasaan. Dunia seolah hening. Gak ada suara, gak ada hujan. Cuma ada kami berdua. Setelahnya aku cuma bisa diam. Deg-degan, bingung, tapi juga nggak menyesal. Kami berdua nggak banyak ngomong malam itu. Cuma saling pandang dengan nafas tersengal. Lalu dia bilang pelan, "Kamu nggak perlu ngomong apa-apa." Dan malam itu berlanjut. Kami nggak pulang. Kami nginep di hotel yang sama dengan alasan udah terlalu malam buat jalan. Tapi semua orang tahu, aku juga tahu alasannya lebih dari itu. Aku nggak mau bohong. Aku tahu itu salah. Tapi saat dia menggenggam tanganku dan bilang, "Aku sayang sama kamu." Aku cuma bisa diam. Bukan karena aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi karena aku sadar, aku udah jatuh terlalu dalam. Sejak malam itu, segalanya berubah. Kami makin sering ketemu, makin berani. Kadang dia datang ke apartemenku waktu Ardi lagi di luar kota. Kadang cuma buat makan malam bareng, nonton film, atau sekedar ngobrol sampai subuh. Tapi dari ngobrolan-ngobrolan itu, rasa nyaman berubah jadi ketergantungan. Rian tahu semua tentang aku. Tahu cara aku minum kopi, tahu aku nggak suka bawang di makanan, tahu jam tidurku, tahu kebiasaan kecilku yang bahkan suamiku mungkin udah lupa. Dan aku juga mulai tahu banyak tentang dia, tentang masa lalunya, perceraiannya, betapa kesepian hidupnya setelah itu. Aku tahu semua, dan entah kenapa aku pengen ada di sisinya, seolah bisa ngisi kekosongan itu. Sampai malam itu, kami sama-sama duduk di balkon apartemen sambil minum teh. Lampu kotak kelihatan dari kejauhan, dan angin malam bikin suasananya tenang banget. Rian tiba-tiba ngomong hal yang bikin aku nggak bisa tidur semalaman. "Aku pengen serius sama kamu nih ya." Aku langsung menoleh.
Serius gimana maksudnya? Dia tatap mataku lama. Aku pengen nikah sama kamu. Aku nggak langsung jawab. Aku ngerasa jantungku berhenti berdetak sejenak. Rian, kamu sadar nggak sih? Kamu ngomong apa? Dia mengangguk. Aku sadar. Aku tahu kamu masih punya suami, tapi aku juga tahu kamu nggak bahagia. Aku pengen kamu punya hidup yang kamu mau bareng aku. Aku masih diam. Kamu pikir semua semudah itu? Dia ambil tanganku. Nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Aku serius nih ya. Aku udah nggak mau hidup sendirian terus. Aku pengen marah. Pengen bilang dia egois. Tapi suaranya penuh keyakinan. Dan tatapannya bikin aku lemah. Aku ngerasa dilihat, didengar, dan diinginkan. Sesuatu yang udah lama nggak aku rasain dari Ardi. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku terus mikirin kata-kata Rian. Nikah. Kata itu terus bergema di kepalaku. Dan anehnya aku nggak bisa sepenuhnya menolak bayangan itu. Aku mulai mikirin gimana rasanya hidup bareng dia. Bangun pagi di samping orang yang selalu bisa bikin aku tenang. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang nyangkut di dada. Ardi mungkin bukan suami yang sempurna, tapi dia juga nggak jahat. Dia cuma terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Namun semakin aku mikir, semakin aku sadar, aku udah nggak punya hubungan nyata sama Ardi. Kami cuma tinggal bareng, tapi nggak bener-bener bersama. Mungkin ini kesempatan buat mulai hidup baru. Itulah alasan yang aku pakai buat menenangkan diri. Padahal, jauh di dalam hati, aku tahu ini cuma pembenaran. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai nyari informasi soal proses cerai diam-diam. Aku googling tengah malam, baca forum-forum perempuan yang ngalamin hal serupa. Aku catat semua kemungkinan, dari cara ngurus surat, sampai konsekuensinya kalau Ardi tahu. Setiap kali Rian nanya, aku bilang, aku lagi mikir dulu. Tapi dalam diam, aku mulai menyiapkan semuanya. Aku jadi sering bohong. Ke Ardi, ke teman-teman, bahkan ke diriku sendiri. Aku bilang aku cuma pengen bahagia. Tapi sebenarnya aku takut kehilangan perasaan itu. Rian bikin aku hidup lagi. Tapi di saat yang sama, dia juga bikin aku kehilangan diriku. Suatu hari, Ardi pulang tanpa kabar. Aku lagi duduk di ruang tamu waktu dia masuk. Aku kaget, hampir aja menyembunyikan ponselku yang waktu itu masih kebuka chat Rian. Untung dia nggak lihat. Capek banget, katanya sambil lepas sepatu. Proyeknya molor, aku baru bisa istirahat sekarang. Aku cuma angguk. Dia lihat aku sebentar lalu berkata pelan. Nia, kamu kelihatan beda. Sekarang lebih sering senyum. Aku kaku. Masa sih? Dia tertawa kecil. Iya, tapi bagus, aku seneng lihat kamu gitu. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku ngerasa bersalah beneran. Karena suamiku yang jarang pulang itu ternyata masih peduli. Mungkin caranya salah, tapi dia nggak pernah bener-bener ninggalin aku. Setelah malam itu, aku mulai ngerasa terjebak antara dua dunia. Satu dunia di mana aku adalah istri yang harusnya setia, dan satu dunia lain di mana aku ngerasa jadi diriku sendiri. Meskipun itu salah. Rian makin serius. Dia mulai nyiapin rencana masa depan. Bahkan dia pernah ngomong, aku udah siapin tempat buat kita nanti, rumah kecil di pinggiran kota. Nggak mewah, tapi cukup buat hidup berdua. Aku cuma bisa nangis waktu dia bilang gitu. Karena yang harusnya jadi hal indah, malah terasa menakutkan. Aku nggak tahu kenapa. Tapi bayangan hidup bersamanya malah bikin dadaku sesak. Aku mulai sadar, cinta kami tumbuh di tempat yang salah. Di tanah yang rapuh. Setiap langkah yang kami ambil sebenarnya sedang mendekatkan kami ke kehancuran. Tapi kami pura-pura nggak tahu. Kami terus jalan sambil menutup mata, berharap semuanya akan baik-baik saja. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu gak ada yang baik dari hubungan yang dimulai dengan kebohongan. Dan malam itu, saat aku duduk sendirian di apartemen, aku nulis di catatan ponsel. Cinta bisa tumbuh di mana aja, bahkan di tempat yang salah.
Tapi nggak semua cinta pantas diperjuangkan. Aku nggak tahu apakah aku siap ninggalin Ardi. Aku juga nggak tahu apakah aku berani kehilangan Rian. Tapi yang aku tahu, aku udah berdiri di titik yang paling berbahaya. Tempat di mana cinta dan dosa bercampur jadi satu, dan jalan keluar dari situ nggak pernah mudah. Aku nggak bisa tidur malam itu. Tanganku gemetar. Layar HP terasa berat banget buat digenggam. Aku bolak-balik buka profilnya, berharap ada penjelasan. Sesuatu yang bisa bikin aku tenang. Tapi nggak ada. Semua jelas banget. Rian ternyata bukan duda. Dia masih suami orang dan punya anak. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Rasanya semua perasaan cinta, semua kata manis yang pernah dia ucap, mendadak berubah jadi racun. Aku ngerasa bodoh. Bodoh banget. Besok paginya, aku nggak langsung konfrontasi. Aku cuma kirim pesan singkat. Rian, kamu sibuk? Pesan itu dibaca, tapi nggak dibales. Beberapa jam kemudian baru muncul jawabannya. Maaf banget, aku lagi di kantor. Ada apa? Aku ngetik panjang, tapi hapus lagi. Aku tahan. Aku pengen denger langsung dari mulutnya, bukan lewat chat. Jadi aku bales, kita ketemu malam ini. Aku pengen ngobrol. Dia nggak langsung jawab, baru sore harinya dia bales. Aku nggak bisa, ada acara keluarga. Keluarga. Kata itu langsung nusuk banget. Aku hampir pengen ketawa saking gak percayanya. 3 hari, aku tahan perasaan campur aduk itu. Marah, sedih, jijik sama diri sendiri. Sampai akhirnya, aku mutusin buat ngechat istrinya. Aku gak tahu itu ide baik atau buruk. Tapi aku udah gak tahan hidup dalam kebohongan. Aku kirim pesan sopan lewat DM. Maaf sebelumnya Kak, aku cuma mau nanya, apakah benar Rian Pratama ini suami Kakak? Pesanku dibaca, tapi nggak dibales. Beberapa menit kemudian, aku malah dapat chat langsung dari Rian. Kamu ngapain hubungin istriku? Kamu mau ngancurin hidup aku ya? Aku cuma bengong. Bukannya dia yang udah ngancurin hidupku duluan. Tanganku gemetar ngetik. Rian, kamu bilang kamu duda. Kamu bohongin aku dari awal. Dia nggak langsung jawab, tapi kemudian masuk pesan panjang. Aku nggak bermaksud bohong. Kondisiku rumit. Kami udah pisah ranjang lama. Aku cuma butuh teman waktu itu. Aku bisa ngerasain nada pembelaannya, tapi semuanya terdengar murah di telingaku. Pisah ranjang? Tapi masih rayakan ulang tahun bareng keluarga. Masih dicium anaknya sambil dibilang papa. Malam itu aku nangis sendirian. Aku nggak tahu harus marah ke siapa dulu. Ke dia, ke diriku sendiri, atau ke keadaan yang bikin semuanya serumit ini. Satu hal yang pasti, aku nggak bisa lanjut hubungan ini lagi. Aku ketik pesan terakhir. Terima kasih buat semuanya ya Rian. Tapi aku nggak bisa terus kayak gini. Aku udah cukup jadi orang jahat. Kamu udah punya keluarga, dan aku nggak mau jadi alasan mereka hancur. Aku kirim, dan setelah itu aku blok semua akun dia. Nomornya, media sosialnya, semuanya. Tapi, hidup nggak sesederhana itu. Seminggu kemudian, Rian datang ke rumahku. Tengah malam. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya kusut, matanya merah. Dia bilang pelan, Rian, tolong jangan pergi. Aku bisa lihat air matanya jatuh, tapi hatiku udah terlalu retak buat percaya lagi. Aku cuma bilang pelan, Rian, pulanglah ke keluargamu. Tempatmu bukan di sini. Dia diam lama, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku pikir semuanya bakal selesai setelah itu, tapi ternyata enggak.
Beberapa hari kemudian, aku mulai dapat pesan aneh dari nomor tak dikenal. Kamu perempuan yang ngerebut suami orang ya? Kamu pikir kamu menang? Awas, karma itu nyata. Dadaku langsung sesak. Aku tahu siapa di balik itu. Istrinya Rian. Aku nggak bales ataupun pesan itu. Aku cuma bisa duduk di lantai, nahan air mata. Mungkin ini awal dari balasan atas semua yang aku lakuin. Retakan kecil itu akhirnya berubah jadi jurang besar yang siap menelanku pelan-pelan. Aku nggak tahu gimana bisa secepat itu semuanya berubah. Malam itu, Rian datang ke apartemen dengan wajah lelah. Tapi aku tahu, bukan karena kerja, bukan karena lembur, bukan karena rapat. Tapi karena dia kehabisan alasan untuk menutupi semua kebohongannya. Aku masih duduk di sofa dengan HP di tangan. Foto-foto keluarga itu masih terbuka di layar. Wajah anak kecil yang sama yang pernah aku dengar di video ulang tahun itu. Suara tawa mereka kayak terus terngiang di telingaku. Nyindir aku yang selama ini dibutakan cinta. Aku bisa jelasin semuanya, katanya lagi dengan nada memohon. Aku cuman menatapnya lama. Jelasin apa lagi, Rian? Semuanya udah jelas. Dia menghela napas berat, lalu duduk di hadapanku. Aku dan istriku udah lama gak cocok. Aku cuman bertahan karena anakku. Aku bener-bener sayang sama kamu, Nia. Aku nyaris ketawa. Kata sayang yang dulu bikin aku ngerasa istimewa, sekarang malah terdengar kayak penghinaan. Aku cuman bales lirih. Sayang, kalau bener kamu sayang, kenapa kamu masih peluk istrimu di foto itu? Dia diam. Satu-satunya suara yang kedengeran cuma detik jam di dinding. Makin lama makin nyaring di kepala. Aku gak bisa kehilangan kamu, ucapnya akhirnya. Suaranya serak. Tolong ngerti, aku lagi nyari waktu yang tepat. Semua ini gak segampang yang kamu pikir. Aku ngelap air mata yang udah gak berhenti dari tadi. Waktu yang tepat buat nyakitin dua perempuan sekaligus, buat terus hidup dalam kebohongan. Aku berdiri, nyoba jaga nada suaraku tetap stabil. Rian, kamu bukan cuman bohong ke aku. Kamu bohong ke keluargamu, ke anakmu, ke dirimu sendiri. Dia bangkit, jalan mendekat, tapi aku mundur. Aku gak mau disentuh lagi. Sentuhan yang dulu bikin aku ngerasa aman, sekarang cuman bikin aku jijik. Setelah malam itu, aku gak bisa tidur. Aku liatin layar HP, baca ulang semua chat kami dari awal. Dari obrolan kecil yang polos sampai ke pesan penuh cinta yang ternyata palsu. Aku hapus semuanya. Tapi anehnya rasa sakitnya gak ikut hilang. Aku ngerasa hampa. Aku udah ninggalin rumah, ninggalin suami yang sebenarnya gak pernah nyakitin aku seburuk ini. Dan sekarang aku kehilangan semuanya. Buat seseorang yang bahkan gak pernah berniat jujur. Hari-hari berikutnya, Rian makin jarang muncul. Kadang cuma ngechat singkat. Aku sibuk, nanti aku kabarin. Sampai akhirnya hari itu datang. Aku lagi scroll media sosial dan tiba-tiba postingan itu muncul di berandaku. Foto Rian, istrinya, dan anak mereka di taman. Senyum mereka lebar, hangat, penuh kebahagiaan. Dan captionnya, akhirnya keluarga kecil ini lengkap lagi. Aku membeku. Tanganku langsung lemas, HP hampir jatuh dari genggaman. Air mataku keluar tanpa bisa ditahan. Bukan cuma karena sakit, tapi karena akhirnya aku sadar, aku cuma pelarian. Seseorang yang dia cari waktu rumah tangganya retak, bukan seseorang yang dia perjuangkan waktu keluarganya utuh lagi. Malamnya aku duduk di balkon apartemen, ngeliatin lampu-lampu kota dari jauh. Dulu aku pikir aku berani ngejar kebahagiaan sendiri meskipun lewat jalan yang salah. Tapi ternyata aku cuman penakut yang nyari pelarian dari pernikahan yang hampa. Dan pelarianku malah jatuh ke pelukan orang yang lebih penuh kebohongan dari siapapun. Aku buka galeri, ngeliat foto-foto kami. Senyum palsu, momen singkat yang aku kira cinta jati.
Aku hapus semuanya satu persatu. Dan setiap foto yang hilang, rasanya kayak beban kecil yang lepas dari dada, tapi juga ninggalin luka yang dalam. Aku sadar, mungkin ini karma pertama yang mulai datang. Disadarkan dengan cara paling menyakitkan. Kalau selama ini aku nggak pernah benar-benar dicintai. Aku cuma dipakai untuk menutupi luka orang lain. Keesokan harinya, aku dapat message dari nomor tak dikenal. Nia, aku minta maaf. Aku mau perbaiki rumah tanggaku. Tolong jangan hubungi aku lagi. Nggak ada tanda baca lebih, nggak ada penjelasan panjang. Cuma satu kalimat dingin yang seolah ngapus semua kenangan kami. Aku baca berkali-kali sampai akhirnya aku ketik balasan. Tenang aja Rian, aku nggak akan ganggu kamu. Aku udah cukup jadi orang jahat di cerita ini. Aku kirim, lalu blok nomornya. Kali ini untuk terakhir kalinya. Malam itu aku nangis bukan karena kehilangan Rian, tapi karena akhirnya aku sadar kebohongan gak cuma bisa nyakitin orang lain, tapi juga bisa nyeret diri sendiri ke jurang yang sama dalamnya. Dan di titik itu, aku tahu, semua kebohongan emang akan terbongkar, cuma soal waktu. Dan waktu itu baru saja datang untukku. 3 bulan berlalu sejak hari terakhir aku dengar kabar dari Rian. 3 bulan sejak aku kehilangan semuanya. Rumah, suami, dan harga diri. 3 bulan sejak aku memutuskan untuk hidup sendirian, mencoba menata ulang puing-puing yang tersisa dari hidupku yang berantakan. Perceraianku selesai dengan tenang, tanpa drama, tanpa tangisan berlebihan. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Suamiku cuma bilang satu kalimat pendek, tapi cukup untuk menghantam hatiku berkali-kali. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam banget. Dia nggak marah, nggak nanya kenapa, nggak minta penjelasan. Dia cuma melepaskan. Dan justru karena itu, aku sadar betapa besarnya hatinya, sesuatu yang nggak pernah aku hargai dulu. Sementara Rian, entah kemana dia pergi. Nomornya udah nggak aktif. Semua media sosialnya lenyap. Bahkan teman-temannya di kantor bilang, dia udah pindah keluar kota. Aku nyoba nggak peduli, tapi tiap malam sebelum tidur, aku masih sering ngerasa tanganku refleks nyari HP. Cuma buat ngecek, siapa tahu dia muncul lagi, minta maaf, atau paling enggak, jelasin semuanya. Tapi nggak pernah. Sampai akhirnya, aku berhenti nunggu. Suatu pagi aku jalan ke kafe kecil di dekat kantor. Tempat yang dulu jadi awal dari semuanya. Tempat di mana aku pertama kali ketemu Rian. Yang kini tinggal kenangan pahit. Udara pagi itu dingin. Tapi entah kenapa, aku ngerasa tenang. Aku duduk di meja yang sama seperti dulu. Mesen kopi hitam tanpa gula. Rasa yang cocok sama hidupku sekarang. Pahit, tapi nyata. Aku duduk lama, sambil melamun. Sampai 2 perempuan di meja sebelah mulai ngobrol agak keras. Suaranya jelas terdengar di telingaku, meskipun aku berusaha nggak memperhatikan. Aduh, tahu nggak, si Rian itu tukang bohong banget, kata salah satu dengan nada kesal. Perempuan satunya ketawa kecil. Yang kontraktor itu, kamu juga pernah deket sama dia? Iya, katanya duda, cerai 2 tahun lalu. Aku percaya sampai akhirnya nemu fotonya bareng istri dan anak. Sekarang malah istrinya hamil lagi. Aku langsung berhenti mengaduk kopi. Nama itu, Rian. Suara itu, kebenaran yang telat aku dengar. Aku nggak berani nengok. Aku cuma diam, nunduk, pura-pura fokus di HP. Tapi mataku udah panas. Mereka lanjut ketawa, ngomongin gimana pria itu jago ngelucu. Tapi bohongnya juga rapi. Aku senyum pahit. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku sadar bukan cuma aku yang dibohongi. Ternyata Rian udah mainkan cerita yang sama ke banyak perempuan. Kata-katanya manus, kisah hidupnya selalu penuh luka, dan caranya ngomong bikin siapapun ngerasa istimewa. Tapi ternyata itu cuma pola, dan aku salah satu korbannya. Aku ngerasa campur aduk, antara marah, malu, tapi juga lega. Karena akhirnya aku tahu kebenaran seutuhnya. Aku nggak sendirian yang tertipu.
Tapi di sisi lain, aku sadar, aku juga pernah jadi orang yang menipu. Setelah mereka pergi, aku masih duduk di situ lama. Aku pandang cangkir kopiku yang udah tinggal setengah, lalu tatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan-pelan, kayak waktu pertama kali aku ketemu dia. Bedanya, kali ini aku nggak nunggu siapapun lagi. Aku tarik napas panjang, ngerasa dada sedikit lega. Dan di momen itu, aku sadar, mungkin ini yang disebut karma. Gak harus datang lewat orang yang nyakitin kita. Kadang, karma datang dengan cara bikin kita ngelihat diri sendiri. Aku dulu bohongin suamiku. Aku pernah nyakitin orang yang tulus cuma karena haus akan perhatian. Dan sekarang, aku tahu rasanya dibohongi, dicintai setengah hati, ditinggalkan tanpa alasan. Semua yang aku lakukan ke orang lain, balik ke aku. Persis, bahkan lebih dalam. Aku nggak bisa nyalahin siapapun. Bukan Rian, bukan suamiku, bukan keadaan. Aku cuma bisa nyalahin diriku sendiri. Karena di awal, aku tahu ini salah, tapi tetap jalan. Aku pikir cinta bisa menjustifikasi dosa kecil yang aku anggap sepele. Ternyata enggak. Cinta yang dimulai dari kebohongan nggak akan pernah punya akhir yang baik. Beberapa bulan setelah itu, hidupku mulai perlahan stabil. Aku pindah kerja, cari lingkungan baru, dan lebih banyak waktu untuk sendiri. Awalnya sepi banget, tapi lama-lama aku terbiasa. Aku belajar bikin kopi sendiri di rumah, baca buku sebelum tidur, dan berhenti stalking siapapun. Gak ada lagi drama, gak ada lagi tangisan. Cuma kesunyian yang anehnya terasa damai. Kadang aku masih kepikiran Rian, tapi bukan karena rindu. Lebih karena aku pengen ngerti kenapa dia bisa begitu. Tapi akhirnya aku sadar, gak semua hal butuh jawaban. Ada hal-hal yang emang harus dibiarkan menggantung, supaya kita bisa move on. Beberapa minggu lalu, aku lihat postingan di media sosial. Seseorang nge-repost foto keluarga Rian. Istrinya lagi hamil besar, dan anak kecilnya duduk di pangkuannya sambil senyum. Captionnya sederhana, "Keluarga kecil kami yang selalu penuh cinta." Aku baca, lalu cuma tersenyum. Dulu, mungkin aku bakal marah, tapi sekarang enggak. Karena di balik kebahagiaan mereka, aku udah belajar untuk ikhlas. Mungkin itu bukan karma buat dia, tapi buat aku, iya. Karma bukan soal balas dendam, tapi soal kesadaran. Dan aku udah menerima itu sepenuhnya. Sekarang, setiap kali aku ke kafe itu lagi, aku duduk di tempat yang sama, tapi dengan hati yang udah jauh lebih kuat. Kadang aku lihat pasangan lain di meja sebelah. Tertawa, saling tatap penuh cinta, kayak dulu aku sama Rian. Dan tiap kali itu terjadi, aku cuma bisa bilang dalam hati, semoga mereka nggak harus ngerasain apa yang pernah aku rasain. Aku udah nggak nyalahin siapapun. Aku cuma belajar satu hal penting dari semua ini, yaitu kadang orang yang bikin kita jatuh cinta dengan cepat, juga orang yang paling cepat ninggalin kita tanpa penjelasan. Dan yang lebih parah, cinta yang datang terlalu manis di awal, seringkali adalah racun yang paling pahit di akhir. Hari ini aku duduk di kafe itu lagi. Baristanya masih orang yang sama. Musiknya masih lagu-lagu lama yang dulu sering diputer waktu aku dan Rian pertama kali kenalan. Tapi aku udah bukan Nia yang sama. Sekarang aku lebih tenang, lebih berhati-hati, dan lebih tahu kapan harus berhenti percaya. Aku pandang keluar jendela. Lihat hujan turun pelan-pelan. Aku senyum kecil sambil bergumam pelan-pelan. Terima kasih karma. Kamu datang dengan cara yang lembut, tapi tepat waktu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi karena akhirnya aku udah berdamai dengan semuanya, termasuk dengan diriku sendiri.